Selamat datang kembali teman-teman. Nah, dalam pembahasan kali ini aku akan sedikit berbicara tentang karakter yang paling badass di One Piece. Dia adalah Akagami no Shanks. Siapakah sebenarnya Shanks? Apakah Shanks memang karakter baik atau malah sebaliknya? Shanks adalah karakter yang jahat? Rasanya, hampir semua orang terkesima dan terkesan dengan karisma seorang Shanks si rambut merah. Dengan sikapnya yang dingin, serta perilakunya yang santai, memperlihatkan bahwa Shanks merupakan sosok yang kuat. Dia juga diperlihatkan beberapa kali bisa menandingi karakter-karakter yang memang memiliki kekuatan yang overpower seperti Whitebird atau Sakazuki atau Akainu. Wajar jika kemudian banyak orang yang senang dengan karakter Shanks ini. Jujur, aku pribadi penggemar berat Shanks loh. Hehehe. Shanks juga merupakan orang yang dianggap bertanggung jawab karena telah mempengaruhi Luffy untuk mewujudkan mimpinya sebagai bajak laut dan berpetualang di lautan. Meskipun Shanks seringkali diperlihatkan sebagai tokoh yang kuat serta keren, sayangnya masih ada banyak misteri yang menyelimuti karakter ini. Sama seperti karakter lainnya yang juga belum diketahui informasinya, kita masih belum tahu dari mana asal Shanks, bagaimana kekuatannya yang sebenarnya, dan lain-lain. Oda Sensei sepertinya memiliki rencana tertentu untuk Shanks dengan menyembunyikannya selama lebih dari 2 dekade. Berbagai teori coba dilontarkan para fans untuk menjelaskan tentang Shanks ini. Namun, ada salah satu teori atau pertanyaan yang menarik mengenai Shanks. Apakah Shanks sebenarnya jahat? Selama ini, Shanks diperlihatkan sangat sempurna oleh Oda Sensei, dan penampilan sempurna tersebut berhasil menarik minat banyak fans untuk mencintai dan memfavoritkan Shanks si rambut merah ini. Tapi, bagaimana jika sebenarnya di balik semua penampilan sempurna itu ada niat jahat yang selama ini dia sembunyikan dari kita semua? Banyak yang menduga jika Shanks memiliki koneksi tertentu dengan pemerintah dunia dan juga Gorosei. Hal ini dikarenakan dengan sikap banyak pihak yang berbeda terhadap Shanks. Mereka seolah menghormati dan memahami apapun keputusan dan perkataan yang diucapkan oleh Shanks. Jika bukan karena ada satu atau dua hal, rasanya mereka tidak mungkin akan bersikap seperti itu. Pada manga One Piece chapter 907, kita melihat Shanks mencoba untuk berdiskusi tentang seorang bajak laut bersama Gorosei. Banyak fans yang menduga jika Shanks akan berbicara tentang Blackbird. Tapi, bagaimana jika sosok yang dimaksud sebenarnya adalah Luffy? Salah satu teori menyebutkan bahwa Shanks mungkin adalah perwakilan dari Gorosei atau Im yang bertanggung jawab untuk mencari dimanapun dan siapapun keturunan dari klan D dan mencoba menghentikan mereka untuk mencapai pulau Laugtail dan juga mengetahui abad yang hilang. Jika memang topi jerami adalah harta karun terbesar yang dimaksud selama ini, mungkin seorang D yang akan dihabisi nyawanya harus terlebih dahulu menjalin koneksi mendalam dengan topi tersebut.
Bisa jadi inilah alasan sedari awal Shanks memberikan topi jerami yang dia kenakan kepada Luffy untuk menjalin hubungan dengan topi tersebut, lalu kemudian langsung dihabisi. Shanks tentu sadar bahwa klan Lee terbagi atas dua kubu. Ada kubu yang memang benar-benar jahat dan ada kubu yang baik. Dari antara kedua kubu tersebut, tidak peduli yang mana, tetap saja merupakan ancaman bagi kaum naga langit. Pertemuannya dengan Blackbird membuat Shanks sadar akan hal ini, bahwa Blackbird adalah perwakilan dari klan Lee jahat. Dan hal ini memaksa Shanks untuk mencari lebih jauh siapa klan Lee yang baik. Luffy pun muncul di hadapan Shanks sebagai perwakilan dari klan Lee yang baik. Shanks bukan hanya berhasil membuat Luffy yakin untuk menjadi seorang bajak laut, tapi Shanks juga berhasil memberikannya kekuatan dengan memberi buah iblis Paramecia yang cukup kuat. Selain Luffy, Shanks juga mengetahui sosok Ace. Seperti sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kebaikan akan bisa menghancurkan kejahatan. Dalam hal ini, para Gorosei ataupun Im tidak akan mampu untuk menghentikan klan Lee yang jahat. Mereka tetap membutuhkan klan Lee yang baik untuk melakukannya. Itulah mengapa Shanks sadar bahwa Luffy atau Ace harus mengalahkan Blackbird dengan kekuatan topi jerami yang tersimpan di kastil Pangean. Hal ini juga bisa menjadi alasan mengapa pertarungan Ace dan Blackbird dianggap terjadi di waktu yang tidak tepat. Mungkin Shanks berharap bahwa Ace bisa mengenakan topinya selama beberapa tahun sebelum kemudian menghabisi Blackbird. Shanks khawatir jika kemudian Blackbird bisa membunuh Ace, maka usahanya untuk menghabisi klan Lee yang jahat akan sia-sia. Klan Lee merupakan satu-satunya ancaman bagi Gorosei dan Im. Tapi klan Lee tidak akan bisa mengalahkan mereka, si kaum naga langit, tanpa kekuatan senjata kuno. Karena itulah, Gorosei dan Im berusaha untuk menghancurkan ketiga senjata kuno yang ada, sehingga Luffy maupun Blackbird tidak akan bisa menggunakannya lagi. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju jika Shanks sebenarnya adalah karakter yang jahat? Nah, kalian bisa beri tanggapan kalian di kolom komentar ya.